Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ahmad Fauzi, NPM 2115061001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya kerjakan, yaitu membuat sebuah website monitoring untuk sensor suhu dan juga sensor jarak. Baik, pertama mungkin yang saya jelaskan di sini source code dari Node MCU-nya yang diawali dengan beberapa include, yaitu beberapa library yang digunakan, kemudian deklarasikan beberapa variabel yang digunakan, lalu mendeklarasikan objek yang akan digunakan nanti pada saat Node MCU berjalan, dan ini adalah konfigurasi untuk WiFi, dan ini untuk servernya. Kemudian pada setup akan dimulai komunikasi secara serial dan juga memulai sensor suhu. Lalu di sini ada pengecekan apakah WiFi sudah terkoneksi atau belum. Jika terkoneksi maka akan menampilkan berhasil, dan ini untuk mendefinisikan beberapa pin sebagai role-nya apa. Misalkan trigger pin ini sebagai output. Lalu pada fungsi loop yang akan terus looping selama Node MCU berjalan, dia akan mengambil nilai suhu dengan objek sensor DHT melalui metode read temperatur untuk suhu dan untuk kelembaban read humidity. Nah, untuk jarak ini perlu mengaktifkan trigger pin-nya, maksudnya mengaktifkan trigger dan ditangkap oleh echo. Begitu, dan didapatkan duration atau pulse-nya. Dari duration itu diolah lagi untuk mendapatkan data centimeter, yaitu dikali 0,034 dibagi 2. Dan ini ditampilkan ke dalam serial. Dan ini mengecek apabila jaraknya kurang dari 10, maka akan menyalakan LED dan menampilkan string ini ke serial. Dan ini adalah untuk mengirim data ke database. Kurang lebih seharusnya mirip dengan yang kemarin diberikan oleh Pak Gigi ya. Jadi sini ada HTTP port. Jadi port yang digunakan berdasarkan ini, portnya 80 atau HTTP. Kemudian ini dicek apakah kliennya atau koneksi sudah terhubung atau belum. Jika belum terhubung maka akan tertampil di serial gagal terkoneksi. Dan yang source code saya ini untuk mengirimnya itu melalui variabel link dengan bantuan HTTP request. Jadi di sini mendefinisikan terlebih dahulu nilai dari link atau URL. Sepertinya seharusnya sama aja kayak yang kemarin. Jadi data dari yang sebelumnya didefinisikan dimasukkan ke dalam variabel link ini seperti data server, data suhu, kelembaban, dan jarak. Yang mana data-data ini nantinya akan diolah oleh file load PHP ini. Dan ini untuk memulai request-nya. Dan ini untuk mendefinisikan bahwa request-nya itu berupa get. Dan ini untuk mendapatkan respon atau pesan kembalian dari si load PHP ini, yang mana akan tertampil di serial monitor nih, seperti akses OK, BR, bla 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 bla, begitu. Itu untuk di bagian source code Node MCU-nya. Selanjutnya kita akan source code di bagian website-nya. Oke, pertama seperti yang saya ucap sebelumnya, data yang telah didapat atau yang dikirimkan lewat request HTTP tadi itu akan di-get. Semua data dari tab yang diberikan seperti kelembaban, suhu, dan jarak akan dicoba di-get. Apakah datanya sudah diterima atau enggak? Kalau diterima dia nih di sini isset itu untuk mengecek apakah datanya tersedia apa enggak. Kalau tersedia dia akan disimpan dalam variabel data dan akan menampilkan. Kemudian kalau tersimpan dia akan menampilkan data not received. Nah, kemarin untuk penambahan jadi di sini ditambahkan untuk yang jarak, tapi sebelumnya harus menambahkan kolom jarak terlebih dahulu. Di sini saya sudah menambahkan kolom jarak, jadi tertampil jarak di sini. Nah, kemudian untuk melakukan penyimpanan
data ke dalam database, yaitu pertama yang dilakukan adalah mengkoneksikan dengan database, yang mana apabila datanya telah terkoneksi, maka akan melakukan query yang mana query-nya itu untuk melakukan insert ke dalam table berdasarkan data yang di-get dari HTTP, dari request, yaitu dari get kelembaban, get suhu, dan get jarak, dan juga command now ini untuk timestamp-nya untuk mengambil waktu saat ini. Kemudian di sini apabila koneksi dan query-nya itu berhasil atau true, maka akan menjalankan ini. Jadi di sini dia akan menjalankan query, jadi akan tersimpan data-data ini ke dalam database. Yang berhasil akan menampilkan ini seperti yang tadi ada di sini, itu menampilkan ini. Dan kalau nggak berhasil, kalau gagal, dia akan menampilkan query yang dilakukan dan juga pesan errornya. Kemudian setelah berhasil melakukan insert, maka koneksi dengan database akan ditutup. Nah, dari load ini selanjutnya akan diteruskan oleh live server. Sebenarnya langsung ke indeks PHP ini sih. Jadi dia akan menampilkan, di sini saya menambahkan beberapa ya, seperti font dan juga style sheet untuk stylingnya. Di sini juga saya sudah menambahkan styling tambahan. Kemudian di sini ada beberapa script, yaitu script dari JavaScript. Ini seperti ini, fungsi untuk menampilkan waktu. Kemudian ini, nah ini untuk request data. Jadi datanya tadi kan sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan get data. Nah seperti ini function request data query Ajax. Jadi ini merupakan salah satu metode untuk melakukan fetch data yang mana datanya itu didapat dari live server data. Nah, seperti itu. Baik, kita akan tinjau dari live server data. Pertama sama biasanya kita akan mencoba koneksikan terlebih dulu dengan database, berhasil maka akan kalau gagal dia akan menampilkan ini, dan apabila berhasil dia akan menjalankan query untuk mengambil semua data dari table sensor dan akan diurutkan berdasarkan ID begitu, dan hasilnya akan simpan ke result. Lalu hasilnya itu setiap raw data itu akan dijadikan sebuah array dalam sebuah JSON. Jadi JSON-nya itu akan terdiri dari banyak kumpulan array begitu. Ini akan return JSON encode, dan apabila telah selesai akan close. Jadi kemarin yang ditambahkan itu berarti ini ya, variabel A, dan juga ditambahkan ke return-nya ini dan A juga, sehingga variabel A atau jaraknya ini akan masuk ke dalam array-nya itu. Nah, balik lagi ke indeks PHP. Nah, di sini apabila sukses, maka nilai callback atau nilai return-nya itu akan dimasukkan dalam fungsi point. Nah, di sini di mapping untuk dimasukkan ke dalam grafik high chart-nya itu, dimana variabel di sini di inisialisasi tambah add point dengan point 0, point 1, terus juga dan shift. Nah, shift ini apabila datanya itu lebih dari 20, panjangnya akan dihapus gitu. Dan fungsi ini akan berjalan atau update dari grafiknya itu akan berjalan setiap 5 detik begitu. Nah, selanjutnya ada query lagi, jQuery maksudnya. Di sini dia akan menjalankan JavaScript ini apabila semua resource-nya itu sudah kerender dalam HTML. Dia akan membuat sebuah objek baru bernama chart, new height chart, bla bla bla. Yang mana di dalamnya di sini ada beberapa konfigurasi yang saya lakukan. Nah, ini time zone offset ini untuk menampilkan waktu yang real time.
Nah, di sini seperti sekarang 13.38, sekarang bisa dilihat sini juga 13.38. Seharusnya UTC plus 7 ya. Tapi ini nggak tahu kenapa min 2 kali 60. Kemarin saya coba-coba dapatnya dinilai segini biar bisa setara. Nah, kemudian yang lain-lainnya kurang lebih sama, hanya ini aja yang saya tambahkan, berbeda, diubah. Dan juga oh ya, berarti karena menambah baru jarak, jadi di seriesnya bagian data juga ditambahkan jarak. Untuk styling lanjutannya ini bisa aja ditambahkan, tapi kalau nggak ditambahkan dari sananya akan diberikan default style ya, jadi otomatis kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Dan ini juga yang akan tertampil atau interface yang tertampil itu yang bagiannya ini saja. Ini untuk ID kontainernya ini merupakan tempat di mana grafik itu diletakkan ya. Dan di sini bisa dilihat kalau salah, nah ini. Kenapa itu rendernya di dalam ID container ini ya, karena di sini ya, di bagian chart ini dia di rendernya ke container dengan eventnya load request data. Jadi dia akan melakukan request data sebanyak 5.000. Jadi ya seperti yang sebelumnya diucapkan, dia akan merender terus selama 5 detik sekali begitu. Mungkin kita akan coba lagi untuk websitenya. Di sini saya coba untuk menghalangi sensor jaraknya, dan ya ini terupdate dari tadinya 283 jaraknya dalam senti menjadi 8 senti. Kemudian apabila ini coba untuk ubah suhunya, suhunya juga naik jadi 35 setelah dicoba untuk dipanaskan. Naik kembali jadi 36 dan juga 78. Nah, mungkin ini saja. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba apakah program untuk menyalakan LED-nya sudah berhasil atau belum. Baik, selanjutnya kita akan mencoba apakah pada saat kurang dari 10 cm dia akan menyalakan sebuah LED atau tidak. Sini saya coba halangi dan dapat lihat LED menyala, berarti untuk source code menyalakan LED berjalan dengan baik. Dan apabila dilepaskan dia akan mati LED-nya. Dan di sini juga tertampil ya, berarti ini website juga sudah real time, mana tadi jaraknya 5 berarti pada saat mati, dan ini jaraknya 5, dan sekarang karena sudah dilepas dan salah satunya terhalangi jadi error 1000. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.